Siapa insan nih? Adurai dari tarki naik ke atas. Siapa insan? Siapa insan? Yang insan dia sebut namanya Nur. Ya. Siapa Nur itu? Dia. Maka apa kata Allah? Insan, di mana ada kamu, situ ada aku. Muhammad, di mana ada kamu, di situ ada aku. Tidak pernah berpisah tuh. Kita lupa memandang Allahnya. Yang terpandang tuh Nur. Semakin nyata Nur tadi sebagai insan, lupalah kita memandang Nur itu. Lupa kita memandang Allah karena sudah berbentuk insan ini. Nah, padahal insan, Nur, Allah satu juga tuh dah. Itu memandangnya itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dianya Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Kata-kata bersama kamu, kamu itu tiang Nur Muhammad tuh. Ya sudah nyata pada alam. Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah, kemanapun kamu hadapkan wajahmu maka nampak adalah aku. Kenapa dimanapun kamu hadapkan wajahmu yang nampak adalah aku? Karena sekalian alam itu adalah Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu cermin memandang rupa diriku. Kalau Nur Muhammad itu cermin, tentu diri akulah yang nampak pada cermin itu. Karena tidak ada siapa-siapa selain daripada aku. Jadi kalau tidak ada siapa-siapa selain pada aku, maka akulah yang nampak terlihat pada cermin itu. Cermin itulah yang disebut namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sudah nyata pada alam dan sudah sempurna pada diri kita ini. Maka inilah yang disebut namanya cermin Tuhan, bahasa tarekat. Ini yang disebut nama bayangan Tuhan, bahasa tarekat. Ini yang disebut namanya wujud Tuhan, bahasa hakikat. Ini yang disebut namanya nyata Tuhan, itu bahasa hakikat. Ini semuanya tiada lain adalah aku, Allah. Nah, rahasiakanlah diri Allah itu pada insan. Rahasiakan diri Allah itu pada diri masing-masing. Jangan disebut Allah itu manusia. Jangan dikatakan manusia itu Allah. Allah tidak pernah jadi manusia, manusia tidak pernah jadi Allah. Orang akan berpikir logika, berpikir secara rasio. Namun yang di dalam tidak akan pernah dia berubah. Walaupun kita katakan manusia adalah manusia, Allah adalah Allah, namun sebenarnya manusia itu sebenarnya adalah nyatanya akan rupa diri Allah itu. Apa kata Allah? Al-insanu nafsi, al-insanu nafsi, wa ana nafsahu. Insan itu diriku, akulah sebenarnya diri insan itu. Itu maksudnya. Jadi rahasiakanlah Allah itu pada insannya. Sama seperti beras dengan nasi. Nah, beras. Ketika berasnya sudah jadi nasi, maka rahasiakanlah wujud beras ini pada nasi. Maksudnya tak boleh nasi itu berkata aku ini beras. Kalau ada orang mengatakan nasi itu beras, apa kata orang nanti itu? Udah geje itu, ala meleset tuh. Rahasiakanlah tuh. Jadi nasi ini tak boleh dia berkata aku ini yang beras. Nah, maka beras sebutlah beras, nasi katakanlah nasi. Walaupun beras mengatakan beras, nasi mengatakan dirinya nasi, namun Bapak Ibu sudah paham, nasi itu tiada lain nyatanya wujud beras itu yang sesungguh-sungguhnya. Ya, disitulah beras itu bertahwil, berganti bentuk dan rupa. Nah, kalau sudah jadi nasi, kasih air lagi, kacau lagi, jadi bubur dia tuh. Jadi buburnya. Kasih kecap, kasih cabai, kasih kerupuk, apa ayamnya, baru bubur ayam dia. Jadi bubur ayam, nasi itu adalah beras tuh. Pandang usulnya itu yang dipandang. Kullu syai'in yarji'u ila aslihi. Tiap segala sesuatu itu kembalikan dia kepada asalnya. Asalnya bubur ini daripada nasi, asalnya nasi adalah beras. Itu maksudnya. Maka jangan dicari juga beras karena udah jadi nasi. Jangan dicari juga nasi karena udah jadi bubur atau udah.
Cukup disadari dan dipahami apa yang kita makan ini. Itulah beras yang sebenarnya. Tapi jangan disebut beras. Rahasiakanlah beras itu pada yang dimakan itu, yang disebut nasi tadi. Rahasiakanlah Allah itu pada diri kita. Jangan disebut Allah itu manusia. Nanti orang pasti bilang, kapan pula Allah jadi manusia? Kapan pula manusia jadi Allah? Allah ya Allah, manusia ya manusia. Dibawa lagi kepada rasio. Padahal hanya dia satu-satunya. Kalau dia satu-satunya, mana mungkin ada yang lain selain daripada dirinya. Ini yang contoh yang selalu usah antarkan, contoh yang mudah sange memahaminya. Ya. Nah, ini gelas Bapak Ibu, gelas. Ini gelas yang tadi aja. Ya. Kita masukkan ke dalamnya itu kacang hijau. Mana suka kacang hijau? Kacang hijau tahu, kacang padi. Masukkan kacang hijau, kacang padi sepenuhnya, tutup. Ditutup biar tak berserak dia. Pertanyaan Ustadz sama Ani, bisakah Ani menemui jagung di dalam gelas ini? Kenapa gini-gini? Kenapa tak bisa menemui jagung di dalam gelas ini? Karena di dalamnya kacang padi. Bisakah Ani menemui lontong di dalamnya? Tidak bisa. Kenapa tak bisa temui lontong? Karena dia kacang padi dalamnya hijau. Kalaulah di dalam gelas ini isinya kacang hijau, isinya kacang padi, tak mungkin Ani menemui jagung di dalamnya, duku di dalamnya, salak di dalamnya, apalagi mie dalamnya. Karena isinya cuma kacang padi, kacang hijau. Mana maksud Ustaz nih? Nah, nih ibu, pahami semuanya. Mana yang dekat-dekat Ustaz tanya. Kalau Allah cuma wujud satu-satunya, ini satu-satunya itu apa maksudnya itu? Nah, Allah itu wujud satu-satunya, wujudnya itu bikulli syai'in muhit, sudah meliputi sisi alam. Bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu selain Allah pada sisi alam ini? Tidak. Kenapa tidak bisa? Karena Allah cuma satu-satunya yang ada. Kalau dia cuma satu-satunya yang ada, maka dialah sebenarnya yang meliputi sisi alam. Disitulah Bapak Ibu tidak akan pernah menemui sesuatu selain daripada dirinya. Kalau Bapak Ibu tidak mampu menemui sesuatu selain daripada dirinya, maka sisi alam ini apa sebutannya? Ini yang disebut wujudullah, ainullah, hakikatullah, cermin Allah, bayangan Allah. Bahasa syariatnya hamba Allah. Bahasa syariatnya makhluk. Bahasa syariatnya sesuatu. Bahasa syariatnya alam. Tuh dia tuh. Jadi alam, makhluk, sesuatu itu adalah wujudnya Allah. Itu nyatanya Allah tuh. Tuh dia. Kenapa wujudnya Allah, nyatanya Allah? Karena tidak ada sesuatu selain daripada dirinya. Hanya dia cuma yang ada. Memangnya ada yang lain selain Allah? Kan tidak ada. Kalau tidak ada yang lain selain pada Allah, maka segala yang ada itulah wujud nyatanya Allah tuh. Tapi tak boleh disebut lagi. Jangan diuraikan juga lagi. Diam di situ, pahami, sadari, imani, rasakan, nikmati di situ. Sempurnakanlah kalam kita dengan bahasa syariatnya. Nanti potong ayam bapak-bapak ini Allah potong Allah. Lalu makan ayam, Allah makan Allah. Jangan itu disebut. Diam, orang makrifat itu kala lisanahu, diam. Diam itu udah sadar, diam itu udah paham. Kalau disebut juga, makanya rancu maknanya. Kabur lagi maknanya, nggak jelas dia lagi. Jadi kalau udah paham ya jalani aja lah, kata Ustaz. Kalau sakit dia berobat. Panek mau jual, kan tua, boleh loh. Tapi jangan gini. Kami talkinkan sama-sama. Itu ya, kalau sakit dia berobat. Lapar makan, haus minum. Pas saya mengaji bubarnya alay.